Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudaraku jamaah subuh rahimakumullah. Pertama, informasi sebagai pertanggungjawaban sosial. Belum lama ini saya bersama-sama Pak Kakandep, Pak Kakan Kemenak ke Jakarta mengurus peningkatan kuota jamaah haji Selayar. Rumusnya itu yang saya tahu selama ini 10% umat Islam di wilayah itu adalah standar ukuran jumlah kuota jemaah haji. Jumlah penduduk kita data terakhir sudah 139.000 lebih. Hampir 140.000 lebih penduduk kita di Selayar ini sudah tinggal sedikit. Sementara umat non-muslim sedikit sekali di persentasenya. Kalau diperkirakan jatah kita mestinya sudah 130 orang. Tapi jamaah haji kita yang berangkat di musim haji terakhir itu hanya 112 kalau nggak salah. Waktu saya memberikan sambutan saat jamaah haji pulang, saya terinspirasi itu. Kemudian ketemu dengan Pak Kakam Kemendak yang juga beliau adalah sekretaris IPHI. Tiba di Jakarta, kami ketemu dengan pejabat yang menangani itu. Pertama, beliau katakan bahwa menambah jumlah kuota haji di kabupaten bukan kewenangan kami di kementerian. Kami hanya bisa menambah skala jumlah kuota haji per provinsi. Provinsi yang punya kewenangan untuk menambah jumlah jamaah haji di kabupaten yang ada di wilayahnya. Kami baru kaget, ternyata Bantaeng kita 27 tahun Pak daftar tunggunya. Jadi kalau kita mendaftar sekarang, nanti 27 tahun berikutnya baru dapat giliran, Pak Nyamal. Bantaeng 47 tahun. Itu untuk level provinsi. Level nasional sudah jadi temuan malah. Hasil pemeriksaan BPK, ini juga diajukan standar. Total jumlah jamaah haji kita hanya 121.000 se-Indonesia. Sementara jumlah penduduk kita sudah jauh lebih tinggi dari situ, umat Islamnya. Itu pun sudah diambil 5-8% untuk haji plus. Haji plus pun sudah antri 5 tahunan. Haji plus ini Pak, yang biayanya 270 juta. Antri 5 tahun. Persoalan yang paling mendasar yang dikemukakan, ini saya sampaikan Bapak dan Ibu. Persoalan di Mina. Di Mina itu, ulama tingkat dunia internasional pun belum bisa sepakat, belum berani merubah. Bahwa kalau kita berkumpul di Mina, beribadah di sana, maka harus menyentuh bumi, tembus ke langit. Sementara nggak bisa dikembangkan, mau ditingkat, nggak bisa lagi tembus ke langit, langit-langit mau. Itu persoalan nasional internasionalnya. Jadi, kata beliau kesimpulannya, kalau ada tambahan dari panitia di Makkah, kami akan bagi ke provinsi. Tinggal melakukan pendekatan ke provinsi, apakah Selayar akan mendapat jatah tambahan atau tidak. Seperti itu mekanismenya, seperti itu informasinya, seperti itu pertanggungjawaban kami dengan Pak Kakan Kemenak, Kakan Depak, dan setelah itu kami menghadap lagi di Kanwil, dan senada, searah, sejalan pemikiran itu,
Itu juga yang disampaikan oleh pejabat yang ada di kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Yang kedua, Bapak dan Ibu Saudaraku, kita mendekati tanggal 10 November. Ini 10 November sebenarnya dipicu oleh pertempuran Surabaya yang kemudian diangkat menjadi Hari Pahlawan. Dermaga Patumbukang itu namanya Saprudin. Dermaga Pamatata itu namanya Mapatoba. Bandara Padang itu namanya Arupala. Pelabuhan laut Benteng itu namanya Raup Rahman. Ini perlu kami sampaikan bahwa semua nama itu tidak bisa dipisahkan dari nama-nama pejuangnya Selayar. Saprudin itu bapaknya Pak Muhtar, orang tuanya Ibu Ramlah, yang ketika akan terjadi pertempuran di Surabaya, terjadi permintaan tenaga. Berangkatlah beliau menuju Patumbukang, tapi kita nggak ngerti apakah beliau mati syahid di Surabaya dalam pertempuran itu, atau meninggal dalam perjalanan karena cuaca buruk. Yang jelas tercatat bahwa beliau tinggalkan Selayar di pelabuhan Patumbukang sana. Makanya disebut dermaga Saprudin. Saya sudah memberikan motivasi juga kepada pelabuhan-pelabuhan yang ada di kecamatan yang sementara terbangun berproses sekarang ini untuk mendiskusikan dan kemudian menyarankan agar itu ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati atau bahkan perda, agar penamaan itu selalu bernuansa pejuang. Beberapa hari berikutnya, Bapak dan Ibu Saudaraku, kita akan memperingati hari jadi Selayar. Saya ingin ulang ini bahwa yang akan kita peringati itu hari jadi Selayar. Tanggal dan bulan lengkapnya itu 29 November 1945. Di saat itulah pasukan atau pejuang atau pemuda rakyat Selayar itu mengultimatum penjajah yang masih bercokol di Selayar ketika itu dengan dua alternatif. Mau berperang atau menyerah. Tansina, istilah Teriolo, kantor markasnya itu kunik-kunik dari kantor PD berdikari laukan Narutan. Mereka menyadari posisinya sudah lemah dan memilih menyerahkan senjatanya. Disitulah mulai Bapak dan Ibu berkibar bendera merah putih pertama kali di Selayar sejak diproklamasikannya kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena itu Pak Basrum pernah ngomong, waktu terjadi dilema, waktu terjadi ketegangan antara Muhammadiyah dengan pemerintah, Pak Basrum sempat mengungkapkan bahwa kalau kita mau jujur, sesungguhnya lapangan pemuda Benteng itu adalah lapangan pemuda Muhammadiyah Benteng. Karena disitulah Paus Ramabosa bergerak, dipimpin ketika itu oleh Raup Rahman, terdiri dari Paong, Usu, Ramakdong, Massa, Maraheng, Bonto, Bolong, Sappa, Sarapa, Sappara, Abdullah. Itu sejarah Bapak dan Ibu. Dan ini kemudian 45-nya diganti 1605. Karena 1605 itu hasil seminar disepakati tahun pertama masuknya Islam ke Selayar, mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil, mengusir penjajah dengan semangat kesadaran berselayar menurut istilah Pak Akib Patah. Jadi 1945 diganti dengan 1605. Maka hari jadi Selayar sekarang ini hari jadinya yang ke-418. Sekali lagi hari jadi Selayar, bukan hari jadi Kabupaten Selayar. Karena Kabupaten Dati 2 Selayar itu berdasarkan undang-undang tentang pembentukan Dati 2 di Sulawesi.
lahirnya itu 1948. Apalagi Kabupaten Kepulauan Selayar. Itu nanti di tahun 2008 perubahan nama itu saat Ibu Ina jadi Wakil Bupati, Saiful Arif asisten 1 mengurus ke Jakarta, merubah nama dan berubahlah Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun 2008 itu. Bukan Kabupaten Selayar dan Kepulauan, karena satu-satunya kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang secara geografis terpisah dari daratan, Selayar. Maka bukan Kabupaten Selayar dan Kepulauan seperti yang dimiliki nama oleh Pangkajekne dan Kepulauan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ini berarti hari jadi Selayar itu hari jadi yang punya nuansa sejarah, yang punya nuansa perjuangan, yang punya nuansa agama. Dan oleh karena itu tidak bisa dipisahkan setiap memperingati hari bersejarah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah, gerakan Ahad Subuh Berjamaah ini kami populerkan GAS. Gerakan Ahad Subuh, GAS. Ini perpaduan antara dua, hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallahnya, ya, ketika kita datang, salat tahiyatul masjid hablum minallah, salat sunat 2 rakaat sebelum subuh hablum minallah, berjamaah di awal waktu di masjid hablum minallah, berzikir dan berdoa hablum minallah, sampai di situ. Kemudian diganti dengan hablum minan nas, ya, antara lain tausiah, singkat informasi berbagai hal berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, dan lain-lain. Lalu diisi dengan hablum minan nas lagi, sedekah singkat seperti yang diungkapkan oleh Pak Jamal tadi. Sedekah spontanitas maksud saya. Apakah 2, apakah 3, tergantung kesiapan teman-teman aktivis dari GAS ini. Ini GAS dimotori, dipelopori, dirintis, diinisiasi oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Selayar Kecamatan Benteng. Tapi dalam perkembangannya tidak hanya. Karena harapan kami punya misi, setiap kami datang ke masjid tertentu, setelah itu pada ahad berikutnya di masjid mana yang kami tuju, kami berharap ada panitia atau jamaah di masjid yang kami datangi waktu terakhir itu ikut bergabung. Dan itu terjadi dari waktu ke waktu, yang awalnya jumlahnya sedikit kemudian terus berkembang dari tempat ke tempat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tadi malam kami bermaulid di Mardekaya. Di antara sekian banyak keteladanan Nabi yang saya ungkap adalah kepeduliannya. Nabi peduli sejak lahirnya, masih bayi, dan peduli sampai menjelang akhir hayatnya. Pedulinya Nabi waktu masih bayi, terjadi profesi seorang ibu menyusui anak yang bukan anak kandungnya. Ini pernah saya singkat sampaikan. Sehingga lahir fikih, kalau ada seorang anak jenis kelaminnya laki-laki perempuan, biar tidak anak kandung, biar tidak bersaudara, tidak lahir dari rahim yang sama, tapi pernah netek pada ibu yang sama, maka dia adalah mahram yang tidak boleh nikah. Terjadi peristiwa ketika itu, Bapak dan Ibu, saat Nabi Muhammad lahir, maka tidak ada ibu yang membuka profesi menyusui anak orang lain yang mau menerima Muhammad karena miskin. Anak yatim, Abdullah bin Abdul Muttalib sudah meninggal saat Nabi masih dalam kandungan ibunya Aminah. Ada ibu yang tidak juga mendapat titipan dari orang lain, bayi lain, namanya Halimah dari kampung Sa'ad, maka populer dengan nama istilah Halimatus Sa'diyah. Di mana letak pedulinya Nabi? Ini dua orang figur dipertemukan oleh Allah dengan sama-sama kekurangannya. Muhammad tidak ada ibu yang mau menerimanya untuk disusui karena tidak boleh, tidak akan mendapatkan upah yang layak
sebab berasal dari keluarga miskin. Halimatus Sa'diyah tidak ada ibu yang mau menitipkan bayinya untuk netek sama dia. Karena punya kekurangan, mohon maaf, hanya satu di asinya yang berisi. Yang satunya lupa. Lupa bukan tidak ingat, tapi tidak asinna. Lupa di, apa bahasa selajar lupa, mungkin coba. Nah, tapi ketika ada isyarat dari Allah, ini perintah gaib, dipertemukan dua kekurangan ini, Nabi ketemu dengan Halimatus Sa'diyah, dan ketika Halimatus Sa'diyah mendorong mulut mungilnya Muhammad ke asi yang kencang, penuh dengan isi, Muhammad selalu menolak. Kalau bukan teteknya yang didorong, mulutnya melengos menghindar. Akhirnya Halimatus Sa'diyah ini kasihan, bahkan merasa bersalah kalau Muhammad ini kurus di tangan saya bisa dituntut. Tiba-tiba mendapat inspirasi, saya katakan ini perintah gaib dari Allah, coba dorong kepada asi yang kosong, yang lupa itu. Dan ketika mulut Nabi didorong ke situ, di luar logika, di luar akal sehat, Nabi bisa minum sepuas-puasnya. Di mana letak pedulinya Nabi di sini, Bapak dan Ibu? Masih bayi, mungil, dia sudah peduli pada orang lain. Kemukali telkon Nabi ta, saya mintu kasaintu kepada saudaraku, nak kentu menulu pantu. Di situ pesan sucinya, di situ pesan moralnya, di situ pesan pedulinya. Bapak dan Ibu saudaraku, peduli terakhirnya Nabi waktu mau meninggal. Saat itu Nabi sakit, dan semua pintu dan jendela ditutup. Beliau menyampaikan pesan singkat sudah mendekat informasi bahwa Nabi akan meninggalkan dunia ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah sudah berlalu beberapa hari. Itu sudah isyarat bahkan. Kemudian terjadi peristiwa Ukasah yang mau balas dendam. Itu sudah lewat juga. Di hari itu Nabi mengatakan, hari ini kuwariskan dua perkara pada kalian. Al-Quranul Karim firman Allah dan sunnahku. Siapa yang mengamalkan sunnahku berarti dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku akan bersamaku di surga nanti. Orang bicara tentang warisan adalah isyarat bahwa perpisahan sudah makin dekat. Dan itulah yang ditangkap oleh sahabat-sahabat intinya Nabi yang ada di rumah itu. Sehingga tidak ada lagi tanya jawab, hening, mereka terbawa dengan arus haru, membayangkan akan berpisah dengan Nabi. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan Assalamualaikum. Fatimah yang ada di rumah itu mengintip denggai doaan selukan dari jendela. Nabi bertanya, siapa itu Nanda? Fatimah masih sambil mengintip keluar menjawab, tidak tahu ayah, laki-laki tapi saya tidak pernah lihat sebelumnya. Bergetar suara Nabi mengatakan, ketahuilah wahai nandaku, dia yang akan memisahkan kita di dunia ini. Hampir berteriak nangis Fatimah, karena jelas Nabi sudah katakan itu. Ternyata malaikat maut yang berkunjung untuk bertamu, untuk membesuk Nabi yang sedang sakit, suruh dia masuk. Ketika dia masuk berdampingan dengan Jibril, Nabi bertanya, apa hakku di hadapan Allah nanti di hari akhirat Jibril? Jibril dengan bersemangat mengatakan, jangan khawatir Muhammad, hari ini, saat ini katanya, seluruh pintu surga terbuka dengan lebar, malaikat berjajar di semua pintu menunggu kedatangan arwahmu. Ini kan penyambutan luar biasa, gegap gempita, Bapak dan Ibu, penghormatan di atas rata-rata. Bayangan Jibril, Nabi akan gembira mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih, dan tersenyum. Ternyata tidak. Wajahnya muram sendu. Saking penasarannya Jibril bertanya, kamu tidak berterima kasih, kamu tidak gembira Muhammad, kamu tidak mengucapkan Alhamdulillah dengan informasi yang menggembirakan ini. Di mana letak pedulinya Nabi, Bapak dan Ibu, kepada kita? Nabi bukan menjawab dan mengomentari pertanyaan Jibril, malah balik bertanya, bagaimana nasib umatku nanti Jibril? Kita yang dipikirkan Bapak Ibu. Kekhawatiran Nabi tentang umatnya, tentang kita yang tidak pernah dikenal, tidak pernah ditemui, yang membuat wajahnya sendu, muram, sedih.
Sehingga rasa gembira dan terima kasihnya, alhamdulillahnya tertutup. Bagaimana nasib umatku nanti Jibril? Jibril baru paham, Jibril baru maklum, kemudian mengatakan, jangan khawatir Muhammad, aku pernah mendengarkan Tuhan berfirman, ku haramkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad sudah ada di dalamnya. Barulah Nabi tersenyum kemudian mengatakan, wahai malaikat maut, laksanakan tugasmu. Ditariklah arwah Nabi dari telapak kaki naik ke betis, naik ke paha, naik ke perut, naik ke dada. Saat perjalanan dari ke dada ke tenggorokan Bapak dan Ibu, sakit Nabi Jibril, dahsyat sekali sekarat ini. Itu curhatnya Nabi. Tapi diikuti dengan doa, ya Allah, jika ada siksa sekarat, jangan timpakan pada umatku, timpakan seluruhnya kepadaku hari ini. Ini bentuk pedulinya Nabi. Dan ini yang saya angkat tadi malam sebagai sebahagian inti dari akhlak Muhammad di akhir hayatnya masih peduli pada kita. Bukan hartanya yang dia sebut, bukan kedudukannya yang disebut, bukan keluarganya yang disebut, umatnya. Ummati. As-salah. An-nisa, ittaqun nisa. Dan yang terakhir pesan yang saya dapat dalam sejarah, orang-orang lemah di sekitarmu, bantu. Setelah itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berangkatlah arwah yang suci ini menemui kekasih sejatinya. Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita tingkatkan peduli kita pada agama ini. Kita tingkatkan peduli kita pada gerakan ini. Kita tingkatkan peduli kita kepada Gaza, kepada Palestina. Terima kasih tak terhingga kepada semuanya saja. Selayar tercatat ternyata sebagai kabupaten yang sangat peduli dalam tanda kutip, bukan hanya level provinsi. Level nasional Bapak Ibu. Tahap pertama sudah 120.800.000 sekian yang kita kirim. Dan hanya 2 kabupaten yang menyerahkan donasi di provinsi waktu ada rapat koordinasi daerah di Basnas Provinsi, dihadiri langsung oleh Basnas Pusat. Pak Udin Karim, Pak Andi Baso, Pak Leo, Pak Nasir meminta Pemda untuk menyerahkan itu, dan hanya ada 2 kabupaten yang menyerahkan Selayar dan Bone. Selayar 120 juta lebih, sementara tahap keduanya sudah sekitar 60 juta yang berjalan. Insya Allah kita akan serahkan nanti di 10 November, karena penyerahan tahap keduanya ke Basnas sebagai pintu masuk ke Gaza, ke Palestina, itu di pekan ketiga nanti. Itu berasal dari gas, berasal dari masjid, berasal dari pramuka, berasal dari palang merah, berasal dari kantor, berasal dari organisasi, komunitas, variasi. Tetapi saya ucapkan terima kasih karena ini ternyata meningkat sampai skala nasional. Saya baca datanya dari pers yang dikeluarkan oleh Basnas Pusat, ada tingkat provinsi malah itu hanya sampai 100.100.000 kontribusinya. Selayar baru tingkat kabupaten sudah 120 juta. Lebih di tahap pertamanya. Sekarang saya pantau, karena saya gerakkan juga teman-teman di Kacapdin wilayah 6 yang dipimpin sekarang oleh Pak Usman, seluruh SLTA yang 20 itu minus MAN, karena MAN itu di bawah jalurnya Kementerian Agama, itu sudah sekitar 30 juta lagi yang dikumpulkan untuk tahap kedua ini. Betul, ini tragedi kemanusiaan Bapak dan Ibu. Dan kita heran karena masjid jadi sasaran, rumah sakit disikat, pemukiman yang berisi orang tua, perempuan, anak-anak juga disikat. Sehingga ibu belum lama melahirkan anaknya ikut menguburkan kembali, Pak Ibu. Ya kenapa dibom? Yang mengherankan kalau ini bukan hoax, gereja juga disikat. Gereja juga disikat. Jadi ini gerakan kemanusiaan, tragedi yang melanda, dan kita punya kewajiban moral diikat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
Mari kita tingkatkan peduli kita, kesempatan masih ada, Bapak dan Ibu, kita galang komunitas kita galang keluarga kita galang teman-teman kita, karena Tuhan pasti sangat teliti untuk memberikan pahala sesuai dengan tingkat ketulusan dan keikhlasan kita. Terima kasih tak terhingga, ini yang dapat kami sampaikan. Kita peduli pada agama ini, kita peduli pada keluarga kita peduli pada gerakan kita peduli pada organisasi kita peduli pada umat yang seagama, seakidah dengan kita, tetapi kemudian menjadi tragedi korban kemanusiaan di dalam peristiwa yang berdarah di Gaza, Palestina sana. Silakan Pak Jamal, laksanakan tugas berikutnya.